Kisah ini menceritakan dari POV lain kondisi warga Korea yang terkena wabah zombie. Warga sipil dievakuasi ke pelabuhan untuk dipindahkan ke tempat yang aman. Jong-suk, salah satu kapten militer, sedang OTW bersama keluarga kakaknya ke pelabuhan. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam kapal. Tiba-tiba, Jong-suk dipanggil oleh temannya karena ada suatu masalah, dan kapal mereka dialihkan ke Hong Kong. Disinilah kekacauan mulai terjadi. Ternyata ada satu orang terinfeksi yang ikut masuk ke dalam kapal. Orang-orang berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Jong-suk pun langsung berlari untuk mengecek keadaan kakak dan keponakannya. Ternyata keponakannya tergigit oleh zombie. Jong-suk pun langsung mengajak kakaknya untuk menjauh. Namun namanya seorang ibu, mana tega meninggalkan anaknya sendirian walaupun anaknya sudah terinfeksi zombie. Akhirnya kakaknya pun tergigit oleh anaknya sendiri. 4 tahun berlalu, Jong-suk dan kakak iparnya Chul-min ternyata berhasil selamat dan mengungsi di Hong Kong. Suatu hari, ada bos mafia yang mencari Jong-suk untuk memberinya pekerjaan. Bos mafia menyuruh mereka untuk kembali ke Korea, tepatnya di jembatan Mokdong, untuk mengambil sebuah truk berisi uang 20 juta US dollar. Terlihat mudah sih misinya, namun perlu diingat bahwa tempat tersebut dijaga oleh para zombie. Apabila mereka berhasil, mereka akan mendapatkan setengah dari uang tersebut. Chul-min yang tergiur dengan tawaran tersebut mengajak Jong-suk untuk mengambil pekerjaan itu. Awalnya, Jong-suk ragu karena resiko pekerjaan tersebut sangatlah besar. Setelah memikirkannya lagi, dengan uang sebanyak itu, mereka bisa memulai kehidupan baru. Akhirnya, mereka pun berangkat. Total akan ada 4 orang yang menjalankan misi. Mereka akan diberi waktu selama 3 hari untuk menemukan truk tersebut. Mereka pun sampai di pelabuhan Incheon. Pemuda di tim mereka nampaknya seorang teknisi, sehingga mereka berhasil memperbaiki salah satu mobil di sana dengan mudah. Ibu-ibu yang berada di tim mereka juga merupakan mantan supir taksi dan tinggal di daerah tersebut, sehingga mereka tidak perlu khawatir mengenai arah jalan. Dengan cepat, mereka berhasil menemukan truk yang mereka cari. Mereka pun segera memastikan isi dari truk tersebut, dan benar saja, truk tersebut dipenuhi dengan uang US dollar. Beuh, auto kaya cuy. Namun, saat mereka akan menyingkirkan jasad Pak Sopir yang sudah menjadi zombie, tiba-tiba suara klakson memancing para zombie datang ke arah mereka. Jong-suk berusaha menembaki para zombie, namun alarm mobil di jalanan tersebut berbunyi dan menyebabkan lebih banyak zombie lagi yang datang ke arah mereka. Untung saja mereka berhasil kabur membawa truk tersebut. Mereka kira mereka sudah berhasil dan tinggal membawa truk tersebut kembali ke pelabuhan. Namun, tidak semudah itu Ferguson. Tiba-tiba ada flare gun yang mengarah ke arah mereka dan membuat ban mobil mereka pecah. Wah, sepertinya mereka kena begal guys. Akibat flare gun tersebut, makin banyak zombie yang berdatangan ke arah mereka, dan mereka pun harus adu mekanik dengan para zombie. Untungnya, ada 2 bocil penyintas yang bernama Hwang Juni dan Yoon Yujin yang menolong Jong-suk. Nampaknya, bocil bukan sembarang bocil ini sudah terbiasa hidup di tempat seperti ini. Jong-suk pun bisa selamat berkat 2 bocil ini. Jong-suk pun dibawa ke tempat tinggal si bocil. Ternyata, Yujin dan ibunya yang bernama Minjung adalah orang yang sempat meminta tumpangan menuju pelabuhan 4 tahun lalu. Minjung takut bahwa Jong-suk adalah anggota unit 631, sehingga dia pun menginterogasi Jong-suk. Jong-suk pun menjelaskan bahwa dia datang dari Hong Kong dan dia menceritakan tentang misi mereka. Melalui informasi Minjung, akhirnya dia tahu yang membegal dirinya tadi adalah unit 631. Unit 631 tadi adalah tentara yang dikirimkan untuk menyelamatkan warga sipil. Namun, setelah berapa lama mengirimkan sinyal dan tidak ada jawaban, mereka pun menyerah dan bertindak sesuka hati mereka karena mereka sudah tidak punya harapan untuk selamat. Minjung sempat tinggal di markas unit 631. Namun, karena mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak benar, dia pun kabur bersama 2 anak perempuannya.
Unit 631 yang dipimpin oleh Sersan Huang membawa kabur truk beserta Chulmin yang bersembunyi di dalamnya. Ternyata Chulmin berhasil selamat dengan bersembunyi di dalam truk. Saat Chulmin berusaha keluar dari truk, dia ditangkap dan dibawa ke sebuah arena. Chulmin pun berusaha menyelamatkan diri dengan mengatakan bahwa dia mempunyai telepon satelit yang bisa menyelamatkan mereka semua dari tempat itu. Sialnya, telepon satelitnya tertinggal di dalam truk. Chulmin pun langsung ditangkap dan dijadikan tumbal pertunjukan melawan zombie. Prajurit Kim, salah satu anak buah yang setia kepada Kapten So, melaporkan bahwa Sersan Huang membawa pulang truk penuh dengan uang US dollar. Kapten So juga menemukan telepon satelit yang terjatuh di dalam truk. Si mafia menyuruh Kapten So untuk segera membawa truk tersebut ke pelabuhan Incheon. Awalnya, Kapten So bingung bagaimana cara kabur membawa truk jutaan dolar tersebut tanpa ketahuan dengan yang lainnya. Akhirnya, dia pun membuat rencana. Dia akan memberikan reward kepada Kapten Huang dan membuatkan permainan melawan zombie 24 jam penuh untuk mengalihkan perhatiannya. Kapten Huang sedikit curiga dengan perlakuan baik Kapten So. Dia pun mengunjungi Kapten So untuk mencari tahu sesuatu. Kapten So pun akhirnya harus berbohong bahwa dia dan prajurit Kim mempunyai hubungan spesial. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Lanjut. Minjung merasa ada harapan untuk bisa keluar dari peninsula dengan bekerja sama dengan Jong-suk. Truk tersebut adalah tiket mereka untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Awalnya, kakek Kim yang tinggal bersama mereka melarang dan menyuruh mereka untuk menunggu kenalannya yang bernama Mayor Jin untuk menyelamatkan mereka. Nampaknya Minjung tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebelum melaksanakan aksi mereka, Jong-suk yang merasa bersalah sempat menceritakan tentang masa lalu mereka yang pernah bertemu sebelumnya, dan dia pun meminta maaf. Kemudian mereka berlima pun berangkat tepat setelah matahari terbenam. Minjung berpesan kepada Juni, apabila dia tidak kembali saat matahari terbit, maka Juni harus membawa adiknya pulang terlebih dahulu dan menunggu ibunya di rumah. Jong-suk dan Minjung pun mulai menyusup masuk ke dalam markas unit 631 melalui jalan rahasia yang dilewati Minjung saat kabur. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menemukan truk yang mereka cari. Namun, mereka bertemu dengan prajurit Kim yang sudah bersiap untuk pergi bersama Kapten So. Setelah negosiasi, akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama membawa truk ini keluar. Namun, tiba-tiba Kapten So malah menembakkan pistolnya. Jong-suk sudah terlanjur masuk ke dalam markas karena dia ingin menyelamatkan kakak iparnya terlebih dahulu yang terkurung di dalam sana. Bermodalkan sebuah senapan, dia mencoba menyelamatkan Chulmin, dan adu mekanik pun di sini terjadi. Sayangnya, Chulmin tertembak oleh Sersan Huang dan meninggoy di tempat. Jong-suk pun terpojok, namun untungnya Minjung datang tepat waktu. Mereka berdua pun segera keluar dari markas unit 631. Suara tembakan memancing para zombie mendekat dan membuat mereka kesusahan untuk kabur. Si bocil ajaib yang jago nyetir ini datang menyelamatkan mereka. Berkat senjata rahasia milik si kakek alias petasan, mereka bisa mengalihkan perhatian para zombie. Namun masih ada unit 631 yang mengejar mereka. Akhirnya mereka pun bisa menyingkirkan seluruh unit 631 yang mengejar mereka. Saat sudah di dekat pelabuhan, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil yang dikendarai oleh Juni. Ternyata itu adalah Kapten So yang masih selamat. Kapten So yang juga ingin menyelamatkan diri menodongkan pistol ke kepala Juni. Kini giliran Eugene yang beraksi menggunakan mobil-mobilan miliknya. Kapten So pun melepaskan Juni.
Namun, kakek dan Minjung pun harus terluka akibat adu mekanik barusan. Kapten So pun berhasil kabur dengan menggunakan truk mereka. Sesampainya di kapal, si mafia malah menembak Kapten So. Mamam tuh. Kapten So meninggoy di tempat. Namun, truknya berjalan mundur karena gasnya masih terinjak. Para mafia pun diserang para zombie yang berdatangan ke arah kapal. Tiba-tiba, terdengar ada suara helikopter penyelamat yang datang. Minjung menyuruh Jongsuk untuk membawa anak-anaknya pergi ke tempat helikopter mendarat, sedangkan dia mencoba untuk mengulur waktu agar zombie-zombie tidak mengejar mereka. Ternyata yang datang menyelamatkan mereka adalah Mayor Jin. Berkat usaha si kakek menelpon bantuan. Ya, walaupun kasihan sih si kakek nggak bisa ikut karena tidak terselamatkan, Minjung pun mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian para zombie. Kemudian, saat Minjung akan melakukan diskon umur, Jongsuk yang merasa bersalah dan tidak ingin kembali menyesali keputusannya, dia kembali berlari untuk menyelamatkan Minjung. Singkat cerita, mereka berempat pun selamat dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Walaupun banyak sih yang bilang kalau filmnya ini kurang kalau dibandingin sama Train to Busan yang pertama, cuman buat kalian yang suka film action pasti suka kok nonton film ini karena adegan actionnya cukup banyak. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.